Assalamualaikum, kembali lagi di Samawa dengan aku Sari. Aku Mala. Dan aku Wihda. KKN tuh apa sih sebenarnya? Mempunyai pekerjaan, itu bisa kita diskusiin dengan kepala RT. Kita senyumin, dia nggak senyum ya kan? Disapa jam lengos. Sebentar dibilang kita sombong. Ya masalah pandemi ini itu bisa ke mana aja sih. Yang penting berhubungan sama desanya gitu kan ya. Dan juga boleh gibah-gibah di sini ya. Misalkan mau jajan-jajan, biasanya kan ada syarat pengen jajan gitu kan. Hal apa aja yang harus kita persiapin sebelum KKN? Kita bakal tinggal sama siapa nih? Oke, kita lanjut pertanyaan ya. Nah, ini banyak banget nih yang nanya pertanyaan ini nih. Nah, selama proses KKN tuh apa aja sih yang bakal dilakuin gitu. Nah, gimana nih kalau menurut Sari sama Mala, apa aja sih yang bakal kita lakuin kalau dari pengalaman kalian selama KKN? Dulu nih, kamu aja Mala. Kalau dari pengalaman aku ya, kemarin tuh selama KKN ya kita ngejalanin proyek kita sendiri dan juga ya membantu masyarakat tentunya. Kalau misalkan ada masyarakat mau melakukan kegiatan mereka yang rencananya, maksudnya kegiatan yang telah mereka rencanakan itu sebelum kita ada gitu, sebelum kita datang sebelum kita melaksanakan KKN, masyarakat sudah membuat rencana untuk melakukan sebuah kegiatan, dan kebetulan kita saat itu KKN di sana dan pastinya kita membantu mereka. Gitu kalau pengalaman aku. Gimana kalau Sari? Pas waktu KKN itu, nah itu tuh ntar ada bagian prokja wajib dan prokja program tambahan. Nah, yang wajib ini ada kayak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sama sosial. Nah, yang bagian kesehatan itu apa aja sih contoh prokjanya, contoh kegiatannya maksudnya. Nah, misalnya jadi karena corona bisa aja kan bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer, terus ngasih sosialisasi, bisa juga mensosialisasikan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, juga yang kayak sebagai macamnya bisa aja kan kayak ngukur tensi segala macam. Sekreatif kalian aja mau bikin kegiatannya apa. Yang pendidikan juga ada tuh, bisa misalnya kayak sosialisasi ke sekolah, ngadain bimbel, ngajar ngaji, banyak lah kan contoh kegiatan yang bisa menyesuaikan dengan keadaan desanya gitu. Sama yang kayak program tambahan tadi itu tuh kayak yang dibilangin Mala, kalau desa tersebut ada misalnya suatu desa itu mau mengadakan suatu acara atau kegiatan desa itu, terus kita cukup datang ke KN, terus kita bantulah mereka gitu, misalnya jadi kepanitiaannya, bantuin ngurusin segala macam tentang itu, masalah surat menyurat atau apa yang bisa dibantu gitu. Ya benar banget sih. Ya benar ya guys. Jadi apa kata Sari sama kata Mala. Jadi apa aja sih yang bakal kita lakuin selama selama KKN tuh, ya itu kita ngelakuin program kerja pastinya. Dan sebelum kita ngelakuin program kerja, otomatis pastinya kita akan melakukan pengenalan dulu ke masyarakat. Nggak mungkin kita tiba-tiba datang ke desa terus kita ngelakuin program-program yang kita mau lakuin, nggak mungkin. Jadi kita pasti ada yang namanya pengenalan atau namanya lokakarya. Nah, lokakarya itu jadi kayak pengenalan, kita ini punya program loh gini gitu, program yang kita kasih tau ke masyarakat, kita punya program-program. Nah, masyarakat juga bisa kayak ngasih usulan ke kita juga gitu, kayak programnya kayaknya itu ini deh diganti aja, gimana kalau dengan ini kayak gitu, dengan pertimbangan gimana gitu. Jadi tetap kita sebelum melakukan program kerja itu juga kita melakukan pengenalan ke masyarakat gitu, ya kan guys, ya kan Sari sama Mala? Ya benar. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, gimana sih berapa sih biaya perkiraan buat KKN tuh? Tadi kan juga udah kita singgung-singgung nih masalah biaya. Nah, biasanya tuh perkiraan berapa nih buat KKN? Kalau menurut aku ya, karena kemarin
aku kan mandiri di rumah kan, jadi biayanya itu nggak terlalu besar, dan itu juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa tempat kita KKN. Jadi sesuaiin aja ya, kemungkinan kalau mendengar kakak tingkat tahun lalu dia sekitar 2 jutaan, karena dia itu sama biaya nginap, karena dia nggak ikut dengan masyarakat gitu, nginapnya dia sendiri, mencari penginapan sendiri gitu, bukan dari desanya. Jadinya dia biayanya lebih mahal sih gitu. Iya benar. Ya dari kakak tingkat kita yang online ya, maksudnya malah jadi dari kakak yang offline, maksudnya dari kakak tingkat yang offline itu jadi ya mungkin kisarannya 2 juta. Itu juga karena mungkin mereka memang biasanya biaya itu per 2 juta per individu ya, itu biasanya mungkin ya benar kata Mala, karena dia mungkin untuk biaya rumahnya dia ini sendiri kan ya Mal. Iya benar. Nah, Ya, nah kalau untuk pribadi Mala sendiri kemarin gimana KKN? alhamdulillah nggak terlalu banyak ya, cuma di bawah 1 juta lah. Oh gitu. Ya sih, aku juga pribadi kemarin malah di ini deh, di kisaran 500.000 gitu, pokoknya nggak sampai 500 sih kayaknya per individunya ya, karena kan emang buat ini, karena kan kita KKN online, jadi kayak apa ya, biayanya tuh cuman kayak mungkin biaya untuk jajan atau kayak buat program-program yang emang butuh biaya tambahan juga dari kita, bantuan gitu kan, kayak gitu sih, lebih ke arah gitu. Terus habis itu mungkin yang kayak lebih ke arah beli-beli buku, kertas, fotokopi gitu-gitu kan ya Mal? Iya, beli masker untuk kan lagi pandemi kan, banyak juga masyarakat yang keluar rumah itu kadang nggak pakai masker, jadi kita ada program kerja tuh di bidang kesehatan untuk membagikan masker supaya si masyarakat ini peduli dengan kesehatan gitu. Ya bener banget. Nah gimana nih kalau dari Sari gimana? Sari nih, soalnya kan Sari nggak tinggal di rumah masing-masing kan gitu, nggak kayak kita kalau Mama kan tinggal di rumah kita. Nah kalau Sari kan kemarin nih enggak nih, gimana? Kalau aku sih ya kayak yang tadi dibilangin ya, sekitaran 2 jutaan itu. Karena ya itu tadi, karena kebutuhan. Terus juga buat yang prokja itu kayak beli masker misalnya. Terus beli apa lagi? Yang kayak hadiah-hadiah misalnya pas lagi pas itu sosialisasi penutupan KKN pisahan gitu juga makan itu biaya gede, kayak ngasih kenang-kenangan juga di situ sih gedenya. Nah, ya benar sih. Jadi tadi itu aja yang bisa kita share buat obrolan kita bahas tentang KKN ini. Nah, jangan lupa kalian komen di bawah bahasan apa lagi yang mau kalian ketahuin tentang dunia perkuliahan ya. Oke, begitu dulu video kita hari ini. Jangan lupa pantengin terus channel Samawa. Jangan lupa di subscribe, Like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya, supaya channel kita berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum. dadah, terima kasih, assalamualaikum.